Pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi TNI termasuk diantaranya Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo, putra dari Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, menimbulkan spekulasi adanya kepentingan politik di baliknya. Bahkan Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut ikut campur tangan untuk meredam polemik di tubuh TNI yang terjadi karena mutasi tersebut. Benarkah demikian? Bagaimana duduk perkaranya? Hanya berselang sehari setelah diterbitkan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meralat keputusan mutasi sejumlah perwira TNI. Perubahan yang terjadi cukup signifikan karena membatalkan mutasi yang dilakukan pada nomor urut 4 hingga 10 yang diduduki oleh perwira-perwira tinggi yang memegang jabatan strategis. Dengan demikian, dari 237 perwira tinggi yang dimutasi, ada 7 perwira tinggi yang diralat mutasinya. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomi Sianturi dalam keterangannya Sabtu 3 Mei 2025 memastikan keputusan meralat ini murni karena adanya perkembangan situasi yang berkaitan dengan TNI. Ia pun memastikan tidak ada unsur politis di balik keputusan ini. Ya, artinya kan 1 hari itu cukup lama loh Mbak ya. Artinya kan perkembangan dinamika ini kan juga cukup berubah-berubah ya. Setelah kita lihat kembali, setelah staf menilai kembali kok ada tugas yang memang masih harus dikerjakan oleh pejabat yang bersangkutan dikaitkan dengan perkembangan situasi hari ini gitu ya. Kan sudah ada perkembangan dari tanggal 29 sampai 30. Oh, ternyata masih ada nih yang belum selesai dan dikaitkan dengan perkembangan ancaman atau dinamika situasi saat ini. Makanya bahwa kita putuskan bahwa kalau memang tidak bisa bergeser para parti ini, berarti rangkaian itu tidak bisa bergerak. Nah, itulah yang membuat pertimbangan-pertimbangan itu sehingga perlu dikeluarkan revisi. Tidak ada kaitan dengan yang lain gitu, Pak. Sebelumnya mutasi ini menuai sorotan, salah satunya terhadap Letjen Kunto Arif Wibowo yang menjabat Pangkogap Wilhan I dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf TNI AD. Padahal Kunto baru menjabat posisi Pangkogap Wilhan I selama 4 bulan. Posisi ini lantas diisi oleh mantan ajudan Presiden Jokowi, Laksda Hersan. Laksda Hersan sebelumnya menjabat Pangko Armada III. Proses mutasi ini terjadi tak lama setelah ramai gugatan pencopotan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatannya sebagai Wapres yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Forum tersebut berisi 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Polemik tersebut tak ayal menimbulkan spekulasi liar soal adanya campur tangan Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan mutasi di tubuh TNI itu. Hal ini pun turut disampaikan co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi. Benarkah demikian? Menurut dia, pembatalan mutasi dalam jangka waktu sehari diperkirakan ada campur tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebagai Panglima tertinggi memberikan evaluasi terakhir atas keputusan yang dibuat oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Evaluasi yang berujung pada batalnya mutasi jumlah perwira tinggi itu kemungkinan disesuaikan dengan perkembangan situasi ataupun evaluasi intelijen. Hairul melanjutkan, campur tangan Presiden Prabowo diduga untuk mencegah polemik yang muncul akibat mutasi Letjen Kunto. Sebab momentum mutasi itu cukup berdekatan dengan ramainya usulan pencopotan Wapres Gibran. Selain itu, Prabowo sangat menghormati para senior TNI, termasuk Tri Sutrisno. Situasi itu membuat pertimbangan dalam mutasi perwira tinggi TNI cukup kompleks. Terkait dugaan campur tangan Presiden Prabowo dalam mutasi perwira tinggi TNI, Kompas sudah meminta konfirmasi dari Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prabowo, Prastio Hadi. Namun Prastio belum memberikan jawaban. Mutasi di tubuh TNI sebenarnya merupakan hal wajar dan dilakukan untuk beradaptasi terhadap perubahan situasi. Seberapa penting sebenarnya mutasi dilakukan? Mutasi di tubuh TNI baik berupa mutasi jabatan, rotasi personel maupun perubahan struktur organisasi merupakan bagian krusial dari sistem pembinaan personel dan strategi pertahanan nasional. Rotasi jabatan dan rotasi secara rutin dilakukan untuk menjaga profesionalisme, regenerasi kepemimpinan, serta efektivitas operasional. Ini membantu penyegaran organisasi, distribusi pengalaman lintas satuan, dan pembukaan jalur karir yang adil dan meritokratis bagi prajurit. Dengan penempatan yang tepat dan sesuai kebutuhan organisasi, mutasi mendorong peningkatan kinerja dan kesiapan tempur satuan TNI. Di sisi lain, mutasi juga sangat sensitif terhadap aspek politik dan kenegaraan. Oleh karena itu, proses mutasi harus dijalankan secara transparan dan objektif agar tidak menimbulkan spekulasi politik atau penurunan moral prajurit. Perubahan struktur organisasi seperti pembentukan komando baru turut berperan dalam menjawab tantangan strategis yang terus berkembang serta menciptakan peluang karir baru. Jika mutasi di tubuh TNI dilakukan untuk kepentingan organisasi, tentunya hal tersebut merupakan hal yang biasa dan wajar. Namun jika mutasi dilakukan atas dasar kepentingan politis, hal ini tidak bisa dibiarkan, karena dikhawatirkan akan mencederai kepercayaan prajurit dan dapat berdampak buruk bagi TNI. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait adanya pembatalan mutasi di tubuh TNI ini?